selamat datang kembali di channel saya dan kita akan masuki segmen yang baru ya. Jadi ini segmennya siap ulangan. Nah, ini siap ulangannya. Yang pertama adalah sistem ekskresi. Jadi ini akan membantu kalian dalam persiapan ulangan untuk bab yang ini. Nah, tentu saja tidak akan dibahas semuanya, tapi materi yang boleh dianggap esensial dan sering ditanyakan, begitu ya. Kita langsung aja mulai. Soal yang pertama, apa perbedaan ekskresi dan sekresi? Oke, ekskresi adalah proses pengeluaran sampah metabolisme berupa gas dan cairan yang sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Jadi kata kuncinya adalah sudah tidak diperlukan oleh tubuh. Sedangkan sekresi adalah proses pengeluaran zat oleh kelenjar di mana zat tersebut masih digunakan, jadi masih berguna dalam tubuh. Zat yang dikeluarkan berupa enzim dan juga hormon. Jadi ekskresi adalah yang tidak dipakai lagi, sedangkan untuk yang sekresi dibutuhkan. Tuliskan 4 organ ekskresi manusia beserta fungsinya. Oke, yang pertama adalah ginjal. Yang dikeluarkan adalah urin. Kulit, yang dikeluarkan adalah keringat. Paru-paru, yang dikeluarkan adalah karbon dioksida dan juga air. Hati, yang dikeluarkan adalah cairan empedu. Berikutnya, apa bagian yang ditunjukkan oleh nomor 1 sampai 4? Nomor 1, nah, ini adalah korteks ginjal atau kulit ginjal. Kemudian yang kedua ini lebih dalam ya, inilah rongga ginjal atau pelvis renalis. Kemudian nomor 3 adalah ureter, ya nanti urin keluarnya dari sini. Sedangkan nomor 4 ini adalah medula atau sumsum ginjal. Oke, bagian-bagian ini biasanya memang harus dikuasai. Oke, pertanyaan berikutnya, ini nefron ya. Apa bagian ditunjukkan oleh nomor 1 sampai 6? Ya, nefronnya ada di korteks ginjal sebelumnya untuk informasi. Nomor 1 ini adalah glomerulus ya. Sedangkan nomor 2 ini pasangannya kapsula Bowman. Keduanya membentuk badan Malpighi gitu ya. Nomor 3 ini adalah tubulus contortus proximal. Kemudian bagian yang ini namanya adalah lengkung Henle. Yang di sini ini namanya tubulus contortus distal atau sering disebut sebagai tubulus distal saja. Kemudian di sini adalah tubulus pengumpul atau tubulus collectivus. Oke, kita lanjutkan. Jelaskan secara singkat cara pembentukan urin dalam bentuk tabel. Oke, kita langsung saya bikin tabel. Pertama adalah filtrasi atau penyaringan. Terjadinya di mana? Di glomerulus. Hasilnya adalah urin primer ya, atau yang disebut sebagai filtrat glomerulus. Di sini darahnya masih banyak hal yang berguna ya, masih banyak zat-zat yang berguna dan nanti akan diserap. Kemudian yang berikutnya adalah tubulus proximal yang tadi ya, itu prosesnya namanya adalah reabsorpsi atau penyerapan kembali. Hasilnya adalah urin sekunder. Nah, di sini zat-zat yang berguna sudah diambil, ya, sudah diambil. Dan kemudian yang terakhir ada di contortus tubulus distal, itu terjadi augmentasi atau penambahan. Jadi hasilnya adalah urin yang sebenarnya. Oh, di sini udah ada macam-macam. Jadi ada zat-zat yang tidak berguna udah masuk semuanya, ya. Di sini ada ureum, keratin dan lain-lain. Jadi gampangnya filtrasi terjadi di glomerulus, hasilnya adalah urin primer, masih banyak hal yang berguna. Reabsorpsi itu terjadinya di tubulus proximal. Nah, di sini udah diserap kembali kan, jadi udah tinggal zat yang tidak berguna. Kemudian di tubulus distal itu terjadi augmentasi atau penambahan zat-zat yang tidak berguna. Oke, berikutnya tuliskan urutan organ yang dilewati urin saat keluar dari tubuh. Oke, ini langsung aja. Ginjal tadi ya, yang ada nefronnya. Kemudian dia lari ke ureter, dari ureter ke kantong kemih ya, bladder ya. Kemudian ke uretra. Gitu ya. Jadi tra itu ada di bawah, ureter itu di atas. Saya ngapalinnya gini. Uretra, uretra dekat dengan nama Terra. Terra itu kan artinya bumi ya. Tapi yang dekat dengan bumi adalah yang Terra.
Jelaskan kondisi dialami penderita diabetes mellitus, diabetes insipidus, batu ginjal, dan gagal ginjal. Jadi untuk penyakit ekskresi ini yang paling sering ditanyakan adalah yang ginjal. Oke, yang pertama diabetes mellitus atau kencing manis. Ini kandungan gula di dalam urinnya banyak ya. Ini karena kurangnya hormon insulin, atau hormon insulin yang diproduksi itu sedikit sekali, jadi nggak bisa untuk memecah gula menjadi energi ya. Makanya kalau sakit diabetes mellitus salah satunya adalah suntik hormon insulin ya. Diabetes insipidus ditandai dengan rasa haus yang berlebihan dan produksi urin yang encer. Sebabnya disebabkan karena kekurangan hormon antidiuretik. Jadi beda ya, ini yang lebih sering keluar ya. Batu ginjal adalah penyakit yang disebabkan adanya endapan garam kalsium. Ini kata kuncinya endapan. Fosfat atau asam urat urin di dalam rongga ginjal, saluran ginjal atau kandung kemih. Jadi ini intinya adalah ini bagian yang ini mengkristal. Kalau mengkristal dia jadi kan membentuk endapan padatan. Jadi ini susah dikeluarkan gitu, makanya sakit banget. Gagal ginjal adalah penyakit disebabkan oleh kerusakan ginjal pada bagian korteksnya. Di korteks itu kan ada nefron ya. Fungsi ginjal menurun secara perlahan hingga tidak berfungsi lagi. Oke, kita lanjut ke kulit. Apa bagian tunjukkan oleh 1-5? 1. Ini adalah kulit ari atau epidermis kulit ya. Kalau dibedakan ya, kan sering ditanyakan bahwa kalau sel hewan tuh punyanya epitel, bukan epidermis. Epidermis punyanya tumbuhan. Nah, ini maksudnya adalah epidermis kulit atau kulit ari. Karena dermis itu artinya kulit kan. Kemudian nomor 2 ini adalah saraf. 3 ini folikel. 4 yang dekat dengan rambut itu namanya kelenjar minyak, sedangkan yang jauh itu kelenjar keringat. Untuk lebih jelasnya silahkan dilihat gambar di samping kanan ini. Ada tambahan ya, ini rambut ya, walaupun sering disebut kayak bulu, tapi sebenarnya punya kita itu adalah rambut. Kemudian inilah yang namanya epidermis, nanti ini namanya dermis atau jangat ya. Kemudian ini adalah hipodermis. Ini ada jaringan adiposa atau lemak. Oke, karena pertanyaannya cuma 5 itu, sudah kita lanjutkan. Tuliskan urutan lapisan penyusun kulit ari terluar hingga terdalam. Ya, ini kadang-kadang ditanyakan, kadang-kadang juga tidak. Jadi kita hanya fokus ke bagian epidermisnya saja. Oke, yang bagian paling luar stratum corneum, bagian tengahnya stratum germinativum, sedangkan paling bawahnya adalah stratum granulosum. Jadi yang paling luar yang saya pernah berapa kali menemukan pertanyaan yang paling luar yang ditanyakan itu stratum corneum atau bagian kulit ari yang paling luar. Oke. Nah, ini sering juga disebut sebagai tadi saya udah ngomong kulit ari atau epidermis. Ini adalah dermis atau jangat, dan inilah jaringan subkutan. Ada juga yang nyebutnya sebagai jaringan hipodermis. Lanjut, sebagai organ ekskresi apa yang dikeluarkan paru-paru? Tentu saja ini gampang, itu karbon dioksida dan juga uap air. Oke, pertanyaan terakhir di video kali ini. Selain sebagai organ ekskresi, apa yang dikeluarkan hati? Jadi kan tadi kan sebagai organ ekskresi dia mengekspresikan getah empedu. Nah, sekarang selain itu fungsinya apa? Ini dia. Dia sebagai penawar racun, kemudian menyimpan gula otot, jadi menyimpan gula dalam bentuk glikogen, pembentukan sel darah merah pada janin, dan sebagai kelenjar pencernaan. Oke teman-teman, demikian adalah pertanyaan dan juga jawaban materi esensial dari ekspresi. Semoga ini bisa membantu kalian dalam mempersiapkan ulangan. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.